kepada teman-teman semua yang masih berada di kelas. Sebentar lagi acara dari kelas 11 IPA 1 akan menampilkan sebuah pentas seni terpadu dari daerah Sulawesi. Ya, langsung saja mari kita sama-sama menyaksikan penampilan dari kelas 11 IPA 1. Lah juga ya, baru gini loh bang. Kok mati sih? Dengan tekad yang bulat dan penuh semangat, disertai oleh latihan yang maksimal, didukung dengan kerjasama tim yang solid, cerita rakyat yang dikemas secara menarik. Dengan bangga, kami persembahkan pentas seni terpadu 11 IPA 1 dari daerah Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Sulawesi merupakan daerah yang mempunyai berbagai macam cerita rakyat yang unik. Salah satu diantaranya yaitu cerita rakyat yang berjudul Cermin Ajaib yang berasal dari Sulawesi Tengah. Cerita rakyat ini mengisahkan seorang raja yang hendak mencari seseorang untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin kerajaan. Hal ini dilakukan oleh sang raja dikarenakan raja sendiri sudah tidak sanggup untuk dapat memimpin kerajaan tersebut. Cara yang dilakukan oleh sang raja cukup unik. Ia memiliki sebuah cermin ajaib yang dapat melihat sifat yang dimiliki oleh seseorang. Tentu saja, cermin tersebut digunakan oleh sang raja untuk mengetahui siapakah yang pantas untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Mampukah sang raja menemukan orang yang ia cari? Kira-kira siapakah yang dapat menggantikan posisinya? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Saksikan drama kami dalam pensi 11 IPA 1. Dan inilah tokoh-tokohnya. Faisal Setiadi Sigit sebagai raja, Anis Jampiani sebagai permaisuri, Dian Mardia, Laura Aulia, dan Tika Rianti sebagai selir dari raja, Ismail sebagai anak permaisuri, Tubagus Faris Wardani, Raja Ramanda, dan Rizky Bahagia sebagai anak selir, Aditya Wiguna dan Bintang Saud Akbar sebagai pengawal kerajaan, Kalista Nur sebagai penyihir, Erwin Tan, Maulana Fahmi, dan Wedar Karimet sebagai bangsawan, dan dari tari Vidya Kepala Putri, Jega Firdania, Sarah Fahila, Deana Triseptiarani Irma, Raden Windy Amelia, Anissa Rinjani, Dini Permatasari, dan Murni Kasari. Dan dari musik, Ayu Pangudi, Bayu Aditya, Firdausi Angga, Francisca Angelia, Muhammad Abu Putra Pamungkas, Binami Fauzan, Triana Marcelia, Sinta Putri Amalia, dan Widya Chandra. Dan saya sendiri sebagai Dini Sugandi sebagai narator. Selamat menyaksikan. Sayang cuma
ragam budaya yang menggambarkan keceriaan di dalamnya. Boleh berdiri nggak sih? Masyarakat yang tinggal di sana hidup dengan tentram dan damai. Terbukti dari kegembiraan yang mereka lampiaskan melalui sebuah tarian. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Mori. Di kerajaan tersebut hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Laksa Banawa. Laksa Banawa mempunyai seorang permaisuri yang cantik dan 3 selir di dalam kerajaannya. Namun satu hal yang membuat sang raja selalu bersedih, karena ia belum dikaruniai seorang anak. Lalu sang raja pun berdoa kepada Tuhan agar ia dikaruniai seorang anak laki-laki untuk menggantikan tahta kerajaannya kelak di kemudian hari. Mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Sang raja mendapat kabar gembira. Akhirnya permaisuri dan 3 selir raja mengandung seorang bayi laki-laki. Namun para selir raja menaruh rasa iri terhadap permaisuri, dikarenakan sang raja lebih memperhatikan keadaan permaisuri dibandingkan dengan mereka. Lalu mereka pun berencana untuk dapat mengeluarkan permaisuri dari kerajaan. Aku marah, kau memilih dirinya. Memang aku benci, mengapa kau dengannya. Memang aku marah, kau memilih dirinya. Memang aku iri, aku memang mencintaimu. Tak jauh dari kerajaan hiduplah seorang penyihir yang terkenal bernama Nyi Tini.
Nyitini dikenal sebagai penyihir yang mampu membuat berbagai macam ramuan mematikan. Para seliraja secara diam-diam mendatangi rumah penyihir tersebut. Mereka meminta bantuan kepada Nyitini agar bisa mengeluarkan permaisuri dari kerajaan. Lalu penyihir itu pun memberikan ramuan kepada mereka. Abrakadabra, aku sulap kamu jadi lelaki setia yang tak suka main perempuan. Abrakadabra, aku sulap kamu jadi lelaki setia yang tak suka main perempuan. Abrakadabra, oh senangnya aku kamu setia. Keesokan harinya, permaisuri meminta tolong kepada salah satu selir raja untuk dibuatkan minuman segar. Selir itu teringat akan ramuan yang diberikan oleh Nyitini, dan selir itu mencampuri minuman segar dengan ramuan yang diberikan oleh Nyitini. Tiba-tiba, permaisuri mengalami sakit yang luar biasa. Sang raja segera memanggil tabib. Lalu tabib pun menjelaskan kepada sang raja bahwa permaisuri akan segera melahirkan. Anakku sayang, jangan menangis. Anakku sayang, jangan Sang raja terkejut ketika sang raja mengetahui bahwa anak yang lahir memiliki wajah yang buruk rupa. Para selir raja memfitnah permaisuri bahwa anak yang dilahirkannya merupakan hasil hubungan gelapnya bersama pria lain, dan menghasut sang raja untuk mengusir permaisuri dari kerajaan. Sang raja yang mendengar pernyataan dari para selirnya pun langsung mempercayai ucapan mereka. Akhirnya sang raja memanggil pengawal untuk mengusir permaisuri dari kerajaan. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya, hayatku tempatku kembali sebagai Permaisuri pun meninggalkan kerajaan dengan membawa anaknya yang buruk rupa. Ia bingung harus tinggal di mana. Lalu ia menemukan sebuah desa dan ia memutuskan untuk menetap di desa tersebut. Penduduk desa itu memperbolehkan ia untuk menetap di sana. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana aku sembunyikan dasar ini harus aku lewati. Hariku tanpa dirimu lagi, biarkan dirimu berdiri melawan waktu. Walau pedih hati, namun aku Sementara itu di kerajaan, para selir raja tampak senang dengan kepergian permaisuri. Ketiga selir itu masing-masing memiliki anak yang tampan dan rupawan. Sang raja merasa senang dengan kehadiran ketiga putranya.
dalam hati. Bila beristimewa seperti dunia, mana yang punya kepada istimewa kata sayang padamu. Oh, kepada istrinya I say I love you. Istri itu menantu balik ke rumah istri muda. Kalau tinggal tiga meraju anak kawin emas. Sang raja semakin menua dan merasa tidak mampu untuk memimpin rakyatnya. Kemudian sang raja memerintahkan kepada pengawal untuk memanggil ketiga putranya untuk menghadap kepada sang raja. Setelah ketiganya berkumpul, sang raja mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi seorang raja. Aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku berbakti. Semua yang pernah kita lewati tak mungkin dapat ku dustai, meskipun harus berhati. Ketiga putra itu menyetujui apa yang dikatakan oleh ayah mereka. Sang raja mempunyai cermin ajaib. Konon cermin ajaib itu merupakan cermin turun-temurun dari nenek moyang yang digunakan untuk menentukan siapakah yang pantas untuk menjadi seorang raja yang dapat memimpin kerajaan. Mereka berlomba saling mencuri memanfaatkan hatiku. Siapa yang pantas bisa kuandalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan, cinta padanya aku beli, aku beli, aku beli. Lalu mereka bertikai satu sama lain untuk memperebutkan tahta kerajaan. Mereka beradu fisik satu sama lain demi mendapatkan tahta kerajaan. Pakai perangkapan lain dan sapu. Di silang sedang. Ada kantin. Mati nih keyboardnya nih. Kapoldanya datang.
Ketiga putra raja berpenampilan elok dan menarik di depan seluruh penghuni kerajaan. Mereka berdecak kagum melihat penampilan dari ketiga putra raja tersebut. Dan tiba saatnya masing-masing dari mereka mencoba peruntungannya di depan cermin ajaib.